Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Maulidia dari kelas manajemen 3C NPM 117020071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen retail. Kata retail sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Bisnis retail sendiri dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk penggunaan bisnis. Retail juga merupakan salah satu aktivitas-aktivitas yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. Seringkali orang beranggapan bahwa retail hanya menjual produk-produk di toko. Namun, retail juga melibatkan layanan jasa seperti jasa layanan antar ke rumah-rumah maupun layanan tambahan lainnya yang mampu memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir. Manajemen retail dapat dipahami dengan segala upaya yang dilakukan dalam pengelolaan bisnis retail, di mana di dalamnya juga termasuk pengelolaan yang terkait dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, dan operasional bisnis retail. Semakin berkembangnya bisnis retail dan upaya untuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan selera konsumen. Retail juga merupakan mitra dari agen atau distributor yang memiliki nama lain, yaitu wholesaler atau pedagang partai besar. Salah satu pusat distribusi terbesar di Indonesia adalah sistem distribusi yang diterapkan oleh Indomaret. Dan di sini paradigma retail itu dibagi menjadi dua, yaitu paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan pendekatan tradisional. Kemudian paradigma retail modern merupakan suatu pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep penggunaan pengelolaan retail lebih ditekankan pada sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Ciri-ciri dari paradigma retail tradisional yaitu pertama, kurangnya memilih lokasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barangan yang tidak searah. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Yang kelima, kurangnya pemasokan. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan yang sederhana. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, arus kas tidak terencana. Yang kesembilan, pengembangan bisnis tidak terencana. Kemudian ciri-ciri dari paradigma retail modern. Yang pertama, lokasi strategis merupakan faktor utama dalam bisnis retail. Yang kedua, prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barang dagangan yang searah. Yang keempat, seleksi barang yang sangat ketat. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi keuntungan terhadap per produk. Yang kedelapan, arus kas terencana. Dan yang terakhir, pengembangan bisnis terencana. Perbedaan paradigma retail tradisional dan paradigma retail modern. Paradigma retail tradisional yaitu kurangnya memilih lokasi, tidak memperhitungkan potensi pembeli, jenis barang yang tidak terarah, tidak ada seleksi merek, kurangnya pemilihan pemasok, pencatatan penjualan yang sederhana, keuntungan per produk yang tidak dievaluasi,
melayani hutang, dan kurang efisiensi. Arus kas tidak terencana, keuangan tercampur dengan keuangan keluarga, pengembangan bisnis tidak terencana. Sedangkan paradigma retail modern yaitu pertama, memilih lokasi strategis yang sangat diperhatikan. Potensi pembeli sangat diperhatikan dan sangat dievaluasi. Jenis barang dagangan terfokus, seleksi merek dagangan yang ketat melakukan seleksi terhadap pemasok, penjualan dicatat, keuntungan per produk dievaluasi, penjualan secara tunai atau menggunakan kartu kredit, sangat memperhatikan efisiensi dan arus kas sangat terencana, keuangan terpisah dengan keuangan pribadi, dan pengembangan bisnis sangat terencana. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh retail. Yang pertama, fungsinya yaitu menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Yang kedua itu fungsinya yaitu memecah. Dan fungsi yang ketiga itu perusahaan penyimpan persediaan. Fungsi yang keempat yaitu penghasil jasa. Dan fungsi yang kelima itu meningkatkan nilai produk dan jasa. Kemudian ada karakteristik dasar retail. Ada 3 karakteristik dari dasar retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur penggunaan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail itu ada 4. Yang pertama, jenis barang-barang yang dagangan yang dijual. Misalnya untuk produk-produk olahraga biasanya dinamai sebagai sporting goods store. Kemudian ada perbedaan dan keanekaragaman yang dijual. Kemudian perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Contohnya kayak warehouse store, toko diskon, dan toko mainan yang menjual mainan. Kemudian ada tingkat layanan konsumen. Contohnya toko sepeda yang menawarkan berbagai macam sepeda, mengatur yang mana sesuai, dan memperbaiki sepeda. Kemudian ada harga barang dagangan. Kemudian retail dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu supermarket konvensional. Supermarket konvensional melayani penjualan makanan, daging, serta produk-produk makanan lainnya. Yang kedua ada big box retailer. Terdapat beberapa jenis supermarket. Yang pertama itu supercenter, yang kedua hypermarket, dan yang ketiga ada warehouse. Yang ketiga ada toko kebutuhan sehari-hari. Memiliki berbagai macam variasi dan produk terbatas. Yang keempat ada general merchandise retail. Jenis retail ini meliputi toko diskon, toko khusus, toko kategori, department store, off-price retailing, dan value retailing. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan sarana atau media. Terdapat 2 bentuk penggunaan sarana atau media. Yang pertama ada penjualan melalui toko, dan yang kedua ada penjualan tidak melalui toko. Penjualan melalui toko, konsumen dapat mendatangi langsung tempat dagang layaknya aktivitas jual beli nyata untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Penjualan tidak melalui toko itu ada 5. Electronic retailing, katalog dan pemasaran surat langsung, penjualan langsung, television home shopping, dan vending machine retailing. Kemudian pengelompokan berdasarkan kepemilikan itu ada 3. Retail tunggal atau mandiri adalah retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. Kemudian ada rangkaian perusahaan. Berdasarkan bentuk kepemilikan ini,
Banyak tugas administratif ditangani oleh kantor pusat untuk keseluruhan rantai. Kemudian ada waralaba. Waralaba atau franchising adalah suatu hubungan yang terus-menerus di mana seseorang pemilik waralaba memberikan kepada seorang penyewa waralaba hasil bisnis untuk menjual produk. Peluang dalam industri retail. Dari perubahan-perubahan ini yang paling penting dibahas dalam bagian ini yaitu yang pertama perbedaan dan perkembangan format dasar retail, yang kedua meningkatnya konsentrasi industri, yang ketiga globalisasi, dan yang keempat penggunaan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian tren dalam bisnis retail di masa depan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada experience shopping, yang kedua ada simplicity, ketiga ada utilization of technology, dan yang keempat ada green retailing. Kemudian di sini ada peluang bisnis retail di Indonesia. Tahapan pada perkembangan industri retail itu ada 5. Yang pertama itu era sebelum tahun 1960-an. Yang kedua era 1960-an. Yang ketiga era tahun 1970 sampai 1980-an. Yang keempat era tahun 1990-an. Dan yang kelima era tahun 2001 sampai 2010. Kemudian secara makro ada 3 faktor dalam perkembangan industri retail. Yang pertama ada faktor ekonomi, demografis, dan sosial budaya. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Penjualan retail dilihat dari persentase gross domestic product atau GDP dan pengeluaran konsumen. Faktor demografis adalah peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Faktor demografis penduduk merujuk pada profil pendudukan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, etnis atau ras, agama, gender, status pernikahan, dan sebagainya. Kemudian faktor sosial budaya seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Peluang bisnis retail di Indonesia yang kedua itu ada industri sektor retail. Di sini ada beberapa peluang yang dapat diwujudkan dalam pengembangan bisnis retail. Yang pertama ada peluang-peluang manajemen. Yang kedua ada peluang-peluang kewirausahaan. Yang ketiga ada peluang-peluang pengembangan karir. Kemudian ada proses keputusan manajemen retail. Terdapat 4 bagian. Bagian pertama yaitu memahami lingkup bisnis retail. Bagian kedua yaitu ada mengembangkan strategi retail. Bagian yang ketiga ada manajemen barang dagangan. Bagian keempat ada manajemen toko. Bagian kelima ada evaluasi kinerja manajemen retail. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.